Assalamualaikum teman-teman. Saya Safa Komalasari. Hari ini ingin melakukan studi analisis manajemen di salah satu kios di Pasar Klewer. Pasar Klewer merupakan pasar tekstil terbesar di kota Surakarta. Pasar ini terletak di sebelah Keraton Kasunan Surakarta, yang pastinya menjadi pusat perbelanjaan yang diminati para wisatawan. Dan sekarang saya akan langsung menuju ke lantai 4 untuk menemui narasumber saya. Go! Di Pasar Klewer terdapat ribuan pedagang pakaian yang sangat beragam dan sangat memanjakan mata. Suasana di pasar sangatlah kental akan budaya, seperti budaya tawar-menawar yang masih dilakukan sampai sekarang, dan juga pakaian batik yang menjadi ciri khas kota Solo. Nah, dan sekarang sampailah saya di toko Ani yang menyediakan aneka pakaian batik anak maupun dewasa yang terletak di Pasar Klewer lantai 4 Blok D42. Dan beliau ini adalah Ibu Ani yang akan menjadi narasumber kita. Selamat siang Ibu Ani. Sebelumnya perkenalkan, saya Safa Komalasari dari UIN Raden Mas Said Surakarta. Mohon izin untuk mewawancarai sebentar ya Bu. Kalau boleh tahu, sudah berapa lama Ibu berdagang di kawasan Pasar Klewer Solo ini? Kalau lama dan lamanya nggak begitu pasti tahu, cuma dari awal kan ngikut orang dulu, terus sekarang alhamdulillah bisa mandiri gitu. Sebelum kebakaran sudah bisa jualan sendiri. Berarti kalau saya sudah research, kalau yang bencana kebakaran Pasar Klewer yang lama itu kan di penghujung tahun 2014 ya Bu. Kan tentu saja sangat merugikan tuh. Nah, apa strategi Ibu dalam menghadapi kerugian yang pastinya tidak sedikit tersebut? Ya, pertama-tama memulihkan dulu hatinya, semangat, terus dengan usaha yang apa adanya dulu, berjalan pelan-pelan hingga sekarang ini, gitu aja. Apakah dulu sebelum Ibu bergelut dalam dunia dagang ini, apakah Ibu memiliki profesi sebelum berdagang? Apakah Ibu memiliki profesi lain? Ya, kerja dulu tempat orang gitu, terus akhirnya lama-lama ikut ke tempatnya keluarga, ke tempatnya saudara. Setelah itu sudah tahu tempat-tempatnya untuk berjualan sendiri, berusaha sendiri, tahu tempatnya untuk kulaan. Sekarang berdiri sendiri. Kira-kira motivasi apa ya Ibu karena memilih profesi berdagang ini? Ya, karena sudah pernah apa yang dijalani menguntungkan, bisa buat aku sendiri ke depannya akan lebih baik. Ya, kenapa enggak dijalanin hingga sekarang seperti profesi yang pernah dijalanin ikut orang gitu. Kira-kira Bu, berapa modal pertama yang Ibu gunakan untuk mendirikan usaha ini? Pertama sekali berdiri sendiri pakai uang 2 juta. Itu pun hasil pinjem, tapi sekarang sudah bisa lebih dari yang kita modal pertama dulu. Alhamdulillah aja. Alhamdulillah ya Bu. Untuk itu bagaimana strategi Ibu dalam menentukan harga jual kepada konsumen? Ya, kalau itu kan ada sekarang produk yang kalau harga produk asli kan mahal, ya berusaha bikin sendiri yang orang lain nggak mampu, tapi modelnya pengen sing ori gitu, jadi berusaha bikin sendiri dengan harga yang lebih murah gitu. Baik Ibu, kalau boleh tahu, apakah Ibu membedakan harga jual pakaian batik ini kepada konsumen lokal dan konsumen wisata? Ya, membedakannya sedikit, tapi kalaupun lokal sama luar kota, kalau belinya grosiran banyak harganya akan sama, soalnya kan mau dijual lagi kan beda juga, kecuali kalau belinya 1, 2 gitu bedalah sedikit gitu. Baik.
Bagaimana sih strategi pemasaran yang Ibu terapkan agar pakaian yang Ibu jual ini laku terus? Melengkapi model aja, dari segala umur berapapun kita miliki, jadi pembelinya kan nggak kemana-mana, jadi bisa ambil model yang lain dengan harga yang berbeda juga, apa yang lengkap lah, yang dicari mau apa aja kita walaupun sedikit kita lengkapi gitu. Pastikan ada ya Bu pembeli yang menyebalkan seperti menawar barang dengan harga anjlok ataupun tidak jadi membeli, terus kadang membeda-bedakan dengan pedagang lain kayak di sini lebih murah kayak gitu. Nah, bagaimana sikap Ibu dalam menghadapi pembeli yang seperti itu? Ya sabar aja lah Mbak, namanya orang kan beda-beda. Jadi ya kalau ya belum rezekinya aja gitu. Ya kita sabar aja lah, sebagaimana mungkin servisnya yang baik aja lah, bismillah gitu. Wajar kalau hal-hal kayak gitu Mbak. Baik Bu, ini pertanyaan terakhir ya Bu. Di pasar Klewer ini kan banyak tuh pesaing yang mungkin barang dagangannya mirip-mirip seperti kemeja, batik, seperti itu kan. Nah, bagaimana strategi Ibu dalam menghadapi para pesaing di pasar Klewer agar punya Ibu itu beda sendiri dan dilirik banyak orang? Ya seperti tadi saya katakan, contohnya bikin sendiri. Kalau beli yang aslinya kan lebih mahal, jadi kita bikin sendiri akan lebih murah. Dan mungkin agak beda model juga bisa, modelnya dilengkapi macam-macam gitu, jadi bisa menarik yang tadinya nggak minat beli akhirnya jadi minat, bahkan nggak ambil satu bisa ambil beberapa gitu. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya, atas informasinya, semoga berguna untuk kedepannya. Terima kasih. Sama ya Mbak, semoga sukses ya Mbak. Setelah melakukan wawancara, berbincang santai dengan pemilik, dan juga pengamatan di lapangan, bisa diketahui bahwa Ibu Ani selaku pemilik kios pakaian batik di Pasar Klewer ini sudah mulai berdagang di Pasar Klewer dari lama, bahkan sebelum Pasar Klewer dibangun kembali. Walaupun Ibu Ani lupa pada tahun berapa pastinya mulai berdagang, namun Ibu Ani menyebutkan telah berjualan saat Pasar Klewer masih sangat tradisional seperti ini, hingga sekarang dibangun menjadi seperti ini. Seperti yang diketahui, pada penghujung tahun 2014 terjadi tragedi kebakaran di Pasar Klewer. Kurang lebih 700 kios milik pedagang terbakar. Diperkirakan total kerugiannya pun mencapai miliaran rupiah. Musibah ini tentunya juga berpengaruh pada usaha Ibu Ani, di mana sebagian barang dagangannya tidak bisa diselamatkan dan tempat untuk berdagang tidak ada. Dalam menghadapi situasi ini, strategi Ibu Ani untuk tetap berpenghasilan dan tetap membangun semangat adalah dengan tetap tabah serta berusaha untuk mencari lapak untuk berdagang di berbagai tempat. Ibu Ani juga memotivasi diri sendiri untuk selalu maju dan menekankan prinsip bahwa kegagalan bukanlah sebuah akhir. Ibu Ani memulai usaha dengan modal 2 juta dengan membeli barang dagangannya, lalu ikut berjualan di lapak orang lain. Karena ketekunan Ibu Ani dalam terus berusaha, kini sudah mampu membeli lapak atau kios yang lebih besar di Pasar Klewer. Manajemen strategi yang Ibu Ani gunakan juga sangat menarik nih, dan tentunya bisa menginspirasi teman-teman di rumah untuk memulai usaha. Dimulai dari strategi harga jual, Ibu Ani mematok harga 15-40% dari harga asli, dan kenaikan harga yang tinggi itu bertujuan untuk memberi kesempatan kepada pembeli untuk menawar harga, karena di Pasar Klewer masih terjadi proses tawar-menawar harga antar penjual dan pembeli. Dengan itu, saat pembeli menawar harga, Ibu Ani tetap bisa mengambil keuntungan meskipun hanya sedikit. Ibu Ani juga membedakan harga untuk konsumen lokal dan wisata. Pada konsumen wisata, Ibu Ani tentu akan menaikkan sedikit harga untuk mendapat keuntungan dengan memanfaatkan keadaan di mana konsumen wisata tidak terlalu mengerti standar harga pakaian batik di Solo. Ibu Ani juga melayani pembelian grosir dengan pengiriman ke seluruh Indonesia, dan tentunya dengan harga yang lebih murah karena pembelian barang yang banyak. Strategi pemasaran yang Ibu Ani terapkan dalam usaha berdagangnya ini cukup simpel, hanya dengan melengkapi dan memperbarui barang dagangannya. Ibu Ani mencari model-model baju batik kekinian dan motif yang cantik-cantik dari anak-anak hingga dewasa dengan berbagai ukuran.
Ibu Ani juga mendesain model baju dan dibawa ke penjahit untuk dibuatkan pakaian sehingga tidak ada tetangga kios di Pasar Klewer yang memiliki barang yang sejenis dengan milik Ibu Ani. Pembeli pun akan datang, bahkan menjadi langganan saat barang dagangan selalu diperbarui. Dalam menghadapi pelanggan, Ibu Ani juga selalu ramah dan cekatan. Di samping banyaknya pelanggan yang mungkin menyebalkan, Ibu Ani tetap dapat menghandle hal tersebut dengan selalu menjaga mood agar tetap baik. Wah, nggak terasa nih, udah di akhir video saja. Begitulah teman-teman, studi manajemen tentang manajemen strategi yang diterapkan oleh Ibu Ani sebagai pedagang pakaian batik. Semoga yang saya sampaikan dapat memberikan hidayah atau inspirasi nih buat kalian, teman-teman kaula muda yang keren-keren ini untuk mulai berbisnis. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.